Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Kita bersama-sama bergabung di doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian Alkitab pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya setiap pagi baru yang Tuhan berikan kepada kami adalah bukti pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan membaca bagian Alkitab dan kami bersama-sama merenungkan untuk melakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong setiap dari kami, berikan kami kerendahan hati untuk boleh dapat memahami bagian Alkitab dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, bagian Alkitab yang hari ini sama-sama akan kita baca dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak, Ibu yang terkasih, kalau ditanyakan kepada kita, apa sih definisi hidup ideal? Mungkin hidup ideal adalah bila kita hidup bebas dari masalah dan kesusahan, Bapak Ibu. Saya percaya kalau kepada kita semua ditanyakan, termasuk kepada saya, kita lebih suka hidup bebas dari masalah atau sebaliknya. Kita cenderung akan menjawab bahwa kita ingin hidup yang bebas dari masalah dan kesusahan. Dan mungkin itu adalah definisi hidup ideal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mungkin manusia supaya bisa mencapai hidup yang ideal, hidup yang bebas dari masalah dan kesusahan, manusia dengan segala daya upayanya, dengan segala kemampuannya, dengan segala kuasa yang dimilikinya, berusaha untuk mewujudkan hidup yang ideal. Setidak-tidaknya meminimalisir masalah dan kesusahan yang bisa timbul dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu,
saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini yaitu Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8 mengungkapkan hal yang jauh dari ideal Bapak Ibu. Bahkan hal yang sebaliknya Bapak Ibu. Pertama-tama, mengapa kitab Yakobus itu sesuatu yang jauh dari ideal? Saya akan bacakan buat kita semua ayat yang pertama. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada 12 suku di perantauan. Informasi ini menyampaikan kepada kita Bapak Ibu bahwa Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Kita tahu Bapak Ibu, perantauan itu bukan situasi yang ideal, bukan. Perantauan itu bukan sesuatu yang nyaman. Perantauan itu bukan tempat yang enak. Malah pasti dalam perantauan itu banyak masalah dan kesusahan. Namun Yakobus mengirim tulisannya kepada umat Allah yang ada di perantauan. Apa yang disampaikan oleh Yakobus Bapak Ibu? Yang disampaikan adalah ia mengajak para anak-anak Tuhan untuk menganggap pencobaan yang mereka miliki atau pencobaan yang mereka alami sebagai suatu kebahagiaan. Wah, ini suatu hal yang berbeda dengan yang tadi kita bahas Bapak Ibu, hidup yang ideal itu. Masa sih kalau kita menghadapi pencobaan, Yakobus minta kita menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Namun Yakobus memberikan penjelasan Bapak Ibu. Yakobus berpendapat berbagai pencobaan yang dihadapi oleh umat Tuhan di perantauan adalah ujian terhadap iman mereka yang akan menghasilkan ketekunan. Bicara dengan ujian Bapak Ibu, bukankah kita ketika sekolah SD pasti nanti kita akan menghadapi ujian supaya kita bisa masuk SMP. Demikian juga dari SMP ke SMA. Ketika kita kuliah S1, maka di akhirnya kita harus membuat skripsi Bapak Ibu untuk menguji apa yang selama ini kita belajar supaya kita bisa lulus menjadi sarjana. Bila kita menempuh studi lebih lanjut S2, maka di akhir kita juga harus membuat tesis Bapak Ibu supaya kita bisa diuji apakah selama kita belajar kita sudah memahami apa yang kita pelajari. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lanjut kuliah S3, di akhir kita harus membuat disertasi supaya kita diuji sekali lagi untuk memahami apa yang sudah kita pelajari selama ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, ujian-ujian yang kita hadapi membuat kita, tanda kutip, kita naik kelas. Tentunya dalam hal ini dalam konteks iman Bapak Ibu. Iman kita akan naik kelas bila kita berhasil bertahan di dalam ujian atau pencobaan yang kita hadapi. Yakobus meneruskan penjelasannya. Ketekunan juga akan menghasilkan buah yang matang supaya iman kita menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kurang apapun juga. Bapak Ibu, yang saya tangkap semua ini kembali dari perspektif yang kita miliki Bapak Ibu. Bila kita di dalam menghadapi pencobaan, kita bisa memiliki perspektif yang benar, dalam arti kita bisa menganggap pencobaan yang kita hadapi ini adalah suatu ujian yang pada akhirnya membuat iman kita naik kelas, maka kita akan menjalaninya dengan kebahagiaan, dengan sukacita dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di dalam
kita menghadapi pencobaan. Namun sebaliknya, bila kita memiliki perspektif yang bahwa, wah, kalau kita menghadapi pencobaan, artinya Tuhan tidak sayang sama kita. Artinya Tuhan tidak mau kita bahagia. Maka iman kita tidak akan naik kelas, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kembali, bagaimana kita memiliki perspektif yang benar dalam pencobaan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kembali ke hidup yang ideal. Bukankah dalam pengalaman pribadi kita, Bapak Ibu, dalam hidup selama ini, hidup itu tidak pernah ideal seperti yang kita inginkan. Hidup itu tidak selalu lepas dari masalah dan kesusahan. Ada aja Bapak Ibu pergumulan kita, baik kita di dalam keluarga, dalam bekerja, dalam berusaha, selalu ada hal-hal yang membuat kita tidak pernah mengalami hidup ideal yang mungkin kita inginkan, bebas dari masalah dan kesusahan. Namun Bapak Ibu, kembali lagi, bagaimana perspektif kita melihat itu semua? Saya berharap kita memiliki perspektif bahwa pencobaan yang kita hadapi adalah suatu ujian agar iman kita menjadi makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Tuhan. Tanda kutip, iman kita naik kelas. Mari Bapak Ibu, dalam setiap pengalaman kita mempunyai perspektif yang benar di dalam hal ini. Semoga renungan pada pagi hari ini membuat kita semua makin tekun di dalam pencobaan yang masih kita hadapi di dunia ini. Kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk bagian Alkitab yang sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah Tuhan, renungan singkat ini membuat kami memiliki perspektif yang benar ketika kami menghadapi pencobaan di dalam hidup kami yang saat ini masih kami jalani. Kami memiliki sudut pandang bahwa itu semua membuat iman kami makin dewasa, membuat iman kami naik kelas. Tuhan, tolong berikan kami hikmat dari Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami memiliki sudut pandang yang benar untuk hal ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalipun ketika kami di dalam menghadapi pencobaan. Terima kasih Tuhan untuk berita yang menggembirakan ini, bahwa kami tidak pernah sendiri di dalam pencobaan yang kami jalani ini. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk segenap keluarga kami, gereja kami, dengan segala pergumulannya. Tuhan yang tolong, supaya di dalam pertolongan Tuhan kami bisa melaluinya dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami. Semuanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.